Kesempurnaan bagi manusia adalah sesuatu yang semu. Dari balik kaca jendela ruangannya, Bian menatap gedung-gedung bertingkat di sekitar gedung perkantoran miliknya. 5 lantai teratas digunakan oleh perusahaannya, sedangkan yang lain disewakan pada beberapa perusahaan lain, restoran, serta minimarket. Ruangan Marisa berada di lantai 14, cukup jauh darinya. Mereka sepakat untuk saling menghargai secara profesional. Beberapa minggu telah berlalu, kadang perasaannya kembali goyah, bahkan terkadang air matanya sering menetes tanpa sebab. Meskipun begitu, Bian percaya cinta yang mereka miliki terlalu mustahil untuk dicurigai pun mencurigai. Ia mengembalikan fokusnya saat mendengar pintu ruangannya diketuk. "Masuk," ucapnya sembari kembali duduk di kursinya. Dia memasuki ruangan dengan air wajah terlihat cemas. "Ada apa?" selidik Bian. "Pak Samuel ada di luar, memaksa untuk ketemu Bapak. Saya sudah katakan kalau hari ini Bapak nggak bisa terima tamu, tanpa janji sebelumnya," sesal Tia. "Sepertinya Bapak Samuel marah sekali, Pak," tambahnya. Sejenak Bian terdiam, walau sesungguhnya ia tahu tujuan Samuel datang dengan perasaan kesal. "Tia, apa Ibu Marisa ada di ruangannya?" tanya Bian pelan. "Sepertinya sedang keluar kantor, Pak. Tadi apa saya harus pastikan?" tanyanya. "Enggak perlu." Bian sedikit lega karena Marisa sudah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Baguslah, mereka tidak akan bertemu. "Biarkan dia masuk," pintanya yang dijawab anggukan oleh Tia. Bian merapikan kemejanya sekaligus mempersiapkan diri untuk menjawab setiap keluhan Samuel. "Selamat siang," sapa Samuel setelah dipersilahkan masuk oleh Tia. Bian mengangguk sebagai isyarat agar Tia meninggalkan mereka berdua. "Duduk dulu, Mas, mau minum apa?" tanya Bian. Tanpa sadar, Samuel mengentakkan tangan di atas meja kerja Bian. "Apa maksudmu? Pagi ini seseorang yang mengatakan perwakilan dari kantormu datang untuk mengambil alih tugas Marisa." Bian menahan gejolak dadanya dengan cara tersenyum. "Apa dalam kontrak tertera kondisi seperti itu dilarang?" tanyanya yang memancing emosi Samuel. "Semua perundingan akan sulit dilakukan bila harus mengulang semua kebiasaan kerja antara aku dan Marisa," balasnya. "Kebiasaan kerja? Apakah ada hal seperti itu untuk seorang profesional sepertimu?" cibirnya. Kali ini Samuel tidak bisa membalas Bian. Ia berusaha menghindari tatapan elang Bian. Lelaki itu memang lebih muda darinya, namun sudah berulang kali ia tidak pernah bisa memenangkan perdebatan sengit di antara mereka. "Memang ada alasan personal mengapa aku lakukan itu. Sebelumnya aku minta maaf," sesal Bian. "Sekarang Marisa nggak bisa lagi sering-sering berkunjung ke proyek Cianjur. Sementara atau mungkin selamanya dia hanya akan bisa kerja di kantor saja," tambahnya lagi. "Ada apa? Apa dia sedang sakit?" tanya Samuel tanpa mampu menyembunyikan rasa cemas. Bian memaksakan diri untuk tertawa, berharap rasa canggung ini sedikit berkurang. "Bapak Suheri adalah seorang negosiator handal. Dia bisa membantumu menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang seharusnya berbulan-bulan lalu selesai. Jadi nggak perlu mengkhawatirkan hal selain pekerjaan," lanjut Bian coba membujuk hatinya untuk diam. "Apa yang terjadi pada Marisa? Apa dia tahu kalau tugasnya diambil alih orang lain? Dia bukanlah seorang yang membiarkan hal itu terjadi," desak Samuel meminta penjelasan. "Marisa akan merelakan semua posisinya karena dia sedang hamil," ungkap Bian. "Apa kali ini jawabanku memuaskanmu?" sindirnya. "Hamil?" gumam Samuel. Marisa baru saja menutup pintu mobil, tetapi entah dari mana datangnya Samuel tiba-tiba menarik paksa tangannya. "Kamu hamil?" tanyanya terengah-engah. "Jawab aku, Marisa," paksanya. "Iya, apaan sih? Lepas, sakit." Marisa menepis tangan Samuel. "Apa-apaan ini? Kenapa lelaki ini bertingkah aneh?" "Anak Bian? Apa dia anak Bian?" Marisa terkesiap mendengar pertanyaan Samuel, sampai-sampai tasnya terlepas begitu saja dari genggaman, dan dalam sekejap mata, tangannya berayun menyambar pipi lelaki yang pernah menjadi pujaan hati.
Lucy dengan cekatan meraih tas Marisa, tangannya ikut gemetar. Ia mengalihkan pandangan ke arah pos satpam kemudian melirik pipi Samuel yang memerah. Lelaki itu hanya diam seakan tidak merasakan sakit. "Kamu sudah gila," maki Marisa. Gigi Samuel terdengar saling bergemeretak. Namun, perlakuan Marisa malah membuatnya makin beringas. Tanpa sadar, Samuel mendesak Marisa untuk mundur, merapatkan tubuh ke mobil. "Jawab, aku harus tahu," sentak Samuel. Satu perasaan aneh menghinggapi hati Samuel ketika ia dengan jelas menangkap sinyal keraguan dalam binar mata Marisa. Marisa mendorong Samuel sekuat tenaga. "Ini anak Bian, apa yang kamu pikirkan? Dengar, hentikan omong kosong ini. Apa kamu sudah gila?" Marah Marisa kemudian hendak pergi. "Aku gak akan melupakan apa yang terjadi di antara kita," teriak Samuel. Jantung Samuel juga Marisa berdentum hebat. Dada mereka naik turun, menahan luapan amarah. Marisa kembali mendekati Samuel. "Enggak ada kata kita. Enggak akan pernah ada kita," murka Marisa. "Kamu enggak bisa berkelit. Kali ini aku enggak bisa diam saja. Aku akan mengatakan pada Bian tentang kejadian di malam itu. Dengarkan itu," ancamnya sembari berlalu pergi. Jantung Marisa seakan merosot hingga ke perut. Secepat kilat ia mencengkram lengan Lucy. "Ibu," panggilnya yang kemudian memegangi tangan Marisa yang tiba-tiba pucat pasi. Sejenak Marisa tertegun, lalu menatap Lucy lekat-lekat sembari berusaha mengerti akan kejadian tadi. "Samuel, dia sudah gila dan ancamannya apakah sungguh-sungguh?" "Bu, ibu gak kenapa-napa?" tanya Lucy yang cemas menatap bulir-bulir peluh di dahi Marisa. Tiba-tiba saja Marisa mencengkram lebih erat tangan Lucy. Kali ini ia merasa perutnya nyeri seperti diremas-remas. "Ibu," lirih Lucy yang kemudian memapa Marisa. Lucy membantu Marisa duduk di salah satu sofa lobi kantor. Tergesa-gesa ia berlari menuju meja resepsionis, menghubungi Tia, dan tidak lama kemudian Bian juga tiba di lobi. "Marisa, ada apa?" tanya Bian yang duduk setengah bersimpu di hadapan Marisa. "Mas," jawab Marisa setengah menatap wajah Bian. "Mas." Napas Marisa mulai terdengar berat dan terlihat tidak beraturan. Bian semakin panik karena tiba-tiba saja istrinya menangis. "Kamu kenapa? Ada apa?" tanyanya lagi kemudian menempelkan telapak tangan di kening Marisa. "Mas, aku mau pulang mas," lirihnya. Bian tidak langsung menjawab. Tangisan istrinya mulai terdengar semakin memilukan. Apa yang terjadi? Apa terjadi sesuatu dengan kandungan Marisa? "Mas, ayo pulang mas," pintanya lagi dengan suara parau. Bian mengusap air mata Marisa. "Iya Tia, tolong cancel semua meeting hari ini," tita Bian yang dibalas cepat oleh Tia. Lucy menatap bantalan kecil agar Marisa duduk nyaman di mobil, kemudian perlahan membantu Marisa duduk. Ia mundur selangkah untuk memberi ruang agar Bian bisa memasangkan sabuk pengaman, kemudian menutup pintu mobil. "Pak, apa perlu saya temani ke rumah sakit?" tanya Lucy cemas. Bian dengan cepat menatap Lucy. "Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Bukankah kalian baru kembali dari rumah sakit?" cecarnya. Lucy mematung. Bagaimana mungkin ia bisa menceritakan hal tadi? "Ada apa?" desak Bian. Tadi pas Samuel di parkiran, dia ngomong hal aneh sama Bu Marisa," tutur Lucy tidak bisa berbohong setelah mendapatkan tatapan intimidasi Bian. "Samuel, apa yang dia katakan?" Marisa sampai syok sekali. "Ada apa Lucy?" tanyanya lagi. Itu Pak Samuel, ucapnya yang kini kebingungan. "Apa Lucy? Katakan," paksa Bian. "Mereka bertengkar Pak," lanjut Lucy berharap Bian akan berhenti bertanya. "Bertengkar? Ada apa?" Marisa bukan tipikal orang yang cepat emosi. "Ada apa?" desaknya belum puas. Pak Samuel bertanya apa bayi yang dikandung Bu Marisa itu, apa dia? "Jangan berbelit-belit, katakan," sentak Bian. Apa dia anak Bapak Raka atau bukan?" lirih Lucy terbata. Bak disambar petir, Bian yang tiba-tiba kehilangan tenaga segera menyandarkan tubuh ke mobil serta memaksakan diri untuk menatap Marisa. "Mengapa Samuel mengatakan hal itu? Apakah
Apa Marisa berselingkuh? Tidak, itu tidak mungkin. Marisa duduk sendirian di tepian tempat tidur. Semua ingatan itu melesat dengan cepat. Rasa sakit teramat dalam kembali mengganggu batinnya. Dengan tangan gemetar ia menyentuh perutnya sendiri. Air matanya kembali merebak di ujung mata. Isak tangis tidak tertahankan kembali tumpah ruah beranak sungai ketika ia mengingat semuanya. Waktu itu tepat 3 bulan yang lalu, Bian mendadak demam sehingga tidak bisa menghadiri undangan salah satu kolega yang mengadakan pesta ulang tahun di sebuah hotel mewah daerah Puncak Bogor. Dengan mempertimbangkan bahwa kolega tersebut adalah salah satu aset penting, Bian memutuskan untuk meminta Marisa agar menggantikan posisinya sebagai tamu undangan. Terlebih, Ari Setia juga tidak bisa menghadiri pesta tersebut karena sedang di luar kota. Setelah perbincangan yang cukup alot, akhirnya Marisa menyetujui permintaan Bian, kemudian pergi dengan lengkungan senyum juga lambaian tangan suaminya. Setibanya di hotel, Marisa segera mandi kemudian sedikit bersolek, serta mengganti pakaian dengan yang terbaik sebagai citra perwakilan dari Soejarmoko Group. Awalnya semua berjalan sesuai acara, sampai si tuan rumah mengangkat gelas wine serta meminta para tetamu untuk ikut bersulang. Marisa ragu, selain dilarang agama, ia pernah punya pengalaman buruk bila berurusan dengan minuman beralkohol. Seteguk saja bisa membuatnya hilang kesadaran dan menurut Bian, ia bisa menjadi seperti orang lain. Namun, bagi si tuan rumah, menolak ajakan ini sama saja sebagai penghinaan. Bibirnya menyentuh sisi gelas berisi wine, rasa asam pahit menyeruak di seluruh rongga mulut. Marisa kembali coba tersenyum serta menikmati setiap canda tawa tanpa memperhatikan sepasang mata yang mengamatinya. Menjelang tengah malam, Marisa kembali ke kamar. Pandangannya mulai berputar-putar. Sesekali ia terdiam sambil mengerjapkan mata. Kadang terjatuh, juga mulai meracau, memanggil nama Bian berulang-ulang. Tangan kekar tiba-tiba saja merangkul pinggulnya. Marisa menoleh lalu tersenyum. Mas Bian, dirinya. Kamu mabuk? Iya sedikit, ujar Marisa sembari menggelayut manja di leher pria yang dilihatnya sebagai Raka Bian Soejarmoko. Ayo kembali ke kamarmu, ajaknya. Mereka berjalan terseok-seok menuju kamar Marisa. Perlahan pria itu membantu Marisa berbaring di tempat tidur, membuka satu persatu sepatu, juga perhiasan yang Marisa kenakan kemudian menyelimuti tubuhnya. Bangun tidur nanti minum ini, ucapnya sembari menaruh sebotol minuman di atas nakas. Aku pergi dulu, lanjutnya. Tiba-tiba saja Marisa menarik tangan pria itu. Mau kemana? Tanyanya setengah terpejam. Aku kangen kamu, Mas, celotehnya sembari mengecup pipi pria itu. Aku pergi dulu, ujarnya lagi sembari berusaha melepaskan dekapan Marisa. Mas Bian, Marisa menarik tubuh pria itu hingga keduanya terjerembab di kasur. Jemari lentiknya menyusuri leher pria itu, tersenyum menggoda lalu memainkan ujung hidungnya. Mas, cium aku, pintanya. Sinar matahari menyapa pagi dengan penuh keceriaan. Marisa membuka mata, kepalanya berdenyut hebat. Tangannya meraih sebotol air yang berada di atas nakas. Untuk sesaat ia terdiam, coba berpikir mengapa bisa tertidur tanpa berpakaian. Suara deras air dari kamar mandi membuatnya melonjak kaget. Secepat ia menutupi diri dengan selimut, kemudian memandangi kenop kamar mandi yang bergerak lalu terbuka. Samuel, teriaknya. Samuel di ambang pintu hanya mengenakan handuk juga tidak kalah terkejut. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Murkanya. Marisa, dirinya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kita lakukan? Jeritnya ketika tersadar dengan kondisi dirinya sendiri. Aku bisa jelaskan, serga Samuel. Tamparan keras mendarat di pipi Samuel, lantas mendorong tubuh Samuel, kemudian berlari mengunci diri di kamar mandi. Suara jerit tangis terdengar jelas. Marisa, buka pintunya, pinta Samuel putus asa. Berkali-kali Marisa menggosok seluruh bagian tubuh yang terlihat sangat menjijikkan. Berulang kali juga menampar diri sendiri, berharap ini hanya mimpi, berharap bisa terjaga.
Wajah Bian melintas dengan cepat, setiap senyuman mengiris sanubari. "Marisa, tolong buka pintunya, aku minta maaf." Sudah hampir 10 menit Samuel mengetuk dengan kasar pintu kamar mandi. Tidak ada balasan, hanya terdengar suara keran air yang terbuka. "Marisa, kita bisa bicarakan ini. Kita sama-sama mabuk. Marisa, tolong," bujuknya lagi. "Marisa." Guncangan di bahunya membuyarkan lamunan. Perlahan Bian meletakkan gelas berisi air teh manis hangat di atas nakas, kemudian menatap cemas istrinya. "Mas," gumam Marisa sembari menahan pedih yang teramat dalam. "Ada apa? Kenapa, Marisa?" tanyanya. Marisa diam. Ia hanya bisa memeluk Bian kemudian menangis terseduh-seduh. Entah mengapa Bian memilih diam. Rasanya aneh, sungguh. Akan tetapi menanyakan hal ini pada Marisa mungkin saja kembali menggoreskan luka di atas luka yang masih basah. Bian sungguh tidak bisa mengerti, juga tidak mau mencoba mengerti. Bersambung.